Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ayub pasal yang ke-33 yang merupakan kelanjutan dari nasihat dan teguran Elihu bin Barakel kepada Ayub dan 3 temannya juga, baik Elifas, Bildad, dan Sofar. Nah, Elihu di pasal yang 32 sampai pasal yang ke-37 itu merupakan kumpulan perkataan-perkataan Elihu. Dia memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi seorang konselor yang baik, yang memberikan nasihat atau pendapat dan sikap yang tepat terhadap seorang konseli yang ada di depannya. Nah, mari sebelum kita membahas lebih lanjut pasal 33 ini, saya ajak kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita angkat hati di hadapan Tuhan, memohon anugerahnya turun atas kita untuk kita bisa mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Nya dalam pasal 33 kitab Ayub ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, kami datang ke hadapan-Mu bersyukur. Karena kebaikan-Mu sempurna. Haleluya. Syadana, haleluya. Haleluya. Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya
percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sungguh tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Saat kau bersetia, saat kau berfirman, sungguh kami percaya. Haleluya. Ya Rabbatakan Yesus, ya Rabbaki, ya Rabbasi, ya Rabbasu. Shkira Rabbatakan ya Rabbasi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah adalah Allah yang setia. Engkau terus memulihkan kami. Engkau memberi kami kekuatan baru. Engkau menopang kehidupan kami. Di tengah keadaan yang sulit sekalipun, tangan-Mu begitu kuat menggenggam kami. Dengan eratnya Engkau terus menuntun kami untuk melewati badai kehidupan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Itu sudah menjadi penghiburan bagi kami. Itu mengkuatkan iman kami karena penyertaan dan kasih setia-Mu. Terpuji nama-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Urapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita baca pasal yang ke-33 yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Dengan perikop Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Kita akan baca lebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Alkitab saya halaman 568. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Nah, dari ayat pertama sampai yang ke-7 ini, Elihu berbicara dengan percaya diri. Dari apa yang keluar dari mulutnya, disampaikannya dengan penuh keyakinan kepada Ayub. Tentu berangkat dari pengamatan mengenai kondisi Ayub, penderitaan dan proses yang dialaminya. Nah, Elihu adalah teman dari Ayub juga, namun dia jauh lebih muda dari ketiga kawan-kawannya yang telah mengutarakan pendapat lebih dahulu di pasal-pasal sebelumnya. Karena kondisi lebih muda ini membuat ia segan untuk memberikan nasihat. Dan dia berupaya untuk menahan mulutnya berbicara. Dia tidak mudah untuk kemudian memberikan penilaian yang menjurus kepada judgment kepada Ayub. Nah, dalam hal ini, figur atau sosok Elihu dibanding dengan kawan-kawannya itu dia jauh lebih baik. Masih oke, walaupun tetap dalam nasihatnya masih ada yang kurang juga, kurang tepat, iya. Tetapi Elihu ini menjadi konselor yang baik, contoh yang baik dari seorang konselor. Kenapa? Elihu menampilkan bahwa konselor yang baik itu tidak boleh banyak bicara. Tidak boleh banyak bicara. Nah, di dalam konseling ada prinsip yang penting sekali ditekankan dan harus diketahui, dipegang oleh seorang konselor adalah prinsip stop 1 menit. Apa itu stop 1 menit? Memberi kesempatan si konseli untuk berbicara,
mengungkapkan semua perasaan, kondisi hatinya, situasi yang dialaminya, apapun silakan. Sembari kita menyimak, mendengar baik-baik setiap detail kata kalimat yang disampaikan dan perhatikan perasaannya, bahasa tubuhnya, lalu kita cukup berhenti sampai di situ, kita sampaikan pendapat kita. Kira-kira Elihu punya konsep semacam itu dan ditawarkan kepada kita yang melayani sebagai seorang konselor. Jangan kita lebih banyak bicara daripada si konselinya. Kedua, prinsip kedua yang sedang Elihu ajari atau sampaikan kepada kita, khususnya para konselor atau gembala kul juga, ya, yang punya panggilan untuk menggembalakan dan menjadi konselor bagi domba-dombanya. Untuk tidak menghakimi. Untuk tidak menghakimi. Setiap statement yang disampaikan atau utarakan hati dari si konseli kepada kita, jangan cepat-cepat kita nilai dan kasih penghakiman. Itu cara yang tidak baik. Sebaliknya, seorang konselor itu harus bersifat netral atau bersikap netral dalam pandangannya, menilai, menimbang dengan baik. Puji jika itu yang baik, yang benar. Tapi tegur jika itu suatu yang keliru atau salah. Itu di ayat ketiga diberitahu, perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Dan ketiga, seorang konselor, pelajaran berharga dari Elihu adalah untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian, lalu memutuskan, apalagi memberi saran langsung. Elihu tidak melakukan hal itu terhadap apa yang sedang Ayub alami. Makanya dia menunggu, mendengar semua dengan penuh perhatian. Kemudian mulai dari pasal 32, dia berupaya untuk memberanikan diri, mengeluarkan statementnya. Sekian lama saya tunggu, saya dengar percakapan kalian, pembicaraan kalian. Lalu dia bicara tegas, tidak hanya kepada Ayub, tetapi juga kepada teman-temannya yang lebih tua, ya. Ketiga temannya ditegur juga olehnya. Jadi di sini bersikap netral, dia betul-betul netral terhadap tiga temannya dan juga terhadap Ayub. Dia tidak berat sebelah. Dia sampaikan semua kekurangan, kelemahan dari nasihat mereka. Dan juga respon Ayub yang coba-coba untuk berargumentasi dengan Tuhan. Nah, itu yang kita dapatkan dari ayat pertama sampai yang ke-7. Yang ke-8, ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya sampai yang ke-13 kita akan bacakan lagi ya. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Ini perkataan Ayub yang dikutip oleh Elihu. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu. Jadi Elihu menegur Ayub. Dalam perkataanmu itu kamu tidak benar. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Nah, dalam hal ini Ayub sebenarnya sedang terjebak di dalam pemikiran antara dosa dan penderitaan yang sedang dia alami. Seperti yang telah pernah dituduhkan oleh ketiga kawan-kawannya di pasal-pasal sebelumnya. Oleh karena itu menurut Elihu, bahwa Ayub berupaya untuk sekuat-kuatnya menolak tuduhan dari ketiga teman-temannya. Lalu dia menuduh Allah yang sengaja memusuhi dia, memojokkan dia, dan memberikan upah berupa penderitaan dan kesesakan hidup itu. Di sini
Dengan tegas Elihu menolak pembelaan diri Ayub dan menyatakan bahwa Ayub, kamu sebenarnya salah dari apa yang kamu utarakan, sampaikan, dan menuduh Allah sengaja memusuhi engkau. Kemudian Elihu mulai menyatakan, menyampaikan pikirannya tentang penderitaan. Ia memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Ini Elihu. Punya pemikiran yang benar tentang Allah. Dalam hal ini bahwa Ayub salah, menuduh Allah melakukan hal itu, melakukan yang tidak benar kepada Ayub. Sengaja memusuhi Ayub. Allah tak pernah berdiri sebagai musuh dari orang benar. Tidak sama sekali. Bahwa Allah itu tidak sama dengan manusia. Ya, Allah tidak sama dengan manusia. Dan bahwa tidak ada yang sanggup memahami pikiran, rencana dari Allah untuk manusia. Dalam hal ini, Allah itu punya banyak cara untuk berbicara kepada manusia. Termasuk lewat keadaan yang sedang Ayub alami juga. Nah, lebih jelasnya kita akan melihat, kita akan membaca mulai dari ayat 14 dan seterusnya mengenai bagaimana lewat apa cara Allah berbicara kepada manusia. Ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lesat-lesat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Allah menyatakan kehendaknya melalui mimpi. Mimpi. Jadi di kitab Ayub ini kita bisa melihat bahwa disingkapkan kepada kita, Allah berbicara kepada manusia bisa lewat mimpi atau melalui mimpi. Kita tahu bahwa ada 3 jenis suara yang paling banyak kita terima. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, ada suara si iblis. Dan yang ketiga adalah suara hati. Tuhan bisa berbicara lewat ucapan manusia, lewat nasihat orang tua, lewat siapapun. Tuhan bisa berbicara. Tuhan berbicara untuk kebaikan kita tentu saja. Kalaupun dia menegur, menghardik untuk kebaikan kita. Tapi ada suara iblis. Suara yang menjebak kita, suara yang mendorong kita untuk hancur, suara yang mengajak kita untuk memberontak kepada Allah. Seolah-olah sesuatu yang baik dipelintir sedikit dari firman. Kita bisa salah menilai. Karena suara itu, iblis bisa menyamar tipis-tipis dengan suara kebenaran. Betul. Lalu yang ketiga ada suara hati. Kalau suara iblis datang untuk menghancurkan kita, menjerumuskan kita, membinasakan kita. Tapi suara hati itu butuh pertimbangan. Semakin bersih hati kita, semakin murni hati kita, disucikan, kuduskan oleh firman terus-menerus. Kepekaan terhadap suara Tuhan, kepekaan terhadap keadaan sekitar, sosial kita, masyarakat, lingkungan keadaan sekitar kita, terhadap apapun, itu akan semakin tajam dan semakin berakurasi tinggi. Suara hati berbicara. Bahkan suara hati atau hati nurani ini dipakai oleh Roh Kudus
untuk dia berbicara kuat kepada kita mengenai kehendak Allah. Semakin mantap. Nah, itu 3 jenis suara. Tapi di sini berbicara mengenai lewat apa Allah berbicara kepada kita. Dalam kitab Ayub pertama diberitahu mimpi. Entah di waktu malam dapat penglihatan, ya, penyataan Allah. Itu lewat mimpi. Allah bisa berbicara begitu kuat lewat mimpi. Yusuf menerima mimpi. Untuk sekarang ini kita lebih dikenal dengan vision. Itu mimpi. Datang daripada Allah. Untuk menyatakan kehendaknya, rencananya bagi manusia. Tapi yang kedua, Allah juga berbicara lewat penderitaan. Dari ayat 14 sampai ayat 22 ini kita bisa membaca, merenungkan bahwa ternyata penderitaan itu merupakan cara Allah berbicara kepada kita. Penyakit, kesesakan hidup, pergumulan yang berkepanjangan bisa menjadi cara Allah berbicara kepada kita. Tentu ada tujuannya, bukan tidak. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Diberitahu di ayat 15, yaitu mengingatkan kita agar kita kembali setia. Ya. Ditegur, dinasehati. Ada tujuannya tentu saja. Supaya kita bisa memperhatikannya dengan baik. Supaya kita setia dan taat kepada Allah. Allah juga menegur manusia, ya, yang berdosa dan manusia yang sombong melalui berbagai hukuman. Hukuman dipakai oleh Allah untuk menegur. Itu Allah sedang berbicara. Allah sedang menghardik, Allah sedang mendidik. Kalau kita anaknya, ya Allah didik. Dengan cara apa? Menghukum. Itu salah satu di mana Allah berbicara kepada kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari keterjerumusan dan menuju kepada kebinasaan. Lebih baik Allah hukum daripada kita binasa. Lebih baik Allah hakimi kita selagi kita masih hidup di muka bumi, daripada kita dihakimi di akhirat nanti. Ayat 16 sampai 18 untuk menahan nyawa daripada liang kubur. Allah juga berbicara melalui penderitaan yang bertubi-tubi berkepanjangan. Ayat 19 sampai 22 diberitahu di sana. Tujuannya apa? Agar manusia, agar kita disadarkan betapa fananya hidup ini. Pemazmur Raja Daud pernah berdoa kepada Tuhan. Beritahukan akan batas umurku. Kapan tiba akhir hidupku, supaya aku sadar, aku tahu betapa fananya aku. Ini mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mengajar kita untuk bertobat. Mengajar kita untuk tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa sok hebat begitu dalam hidup. Dan membawa kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Lalu mengalami pemulihan. Mengalami kesembuhan, mengalami kemuliaan dari Allah. Lanjut, kita baca selanjutnya dari ayat yang ke-23 dan sampai 28. Jikalau aku di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia, supaya jangan dia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang. Aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal ini tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia.
Ia mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Wow, luar biasa ayat ini. Bapak Ibu salam Tuhan. Ayat 8 ayat yang barusan kita baca itu berisikan anugerah Allah, kemurahan Allah. Dan ini sebenarnya bicara juga mengenai nubuat serta peran karya Yesus Kristus di muka bumi. Ini adalah ayat-ayat mengenai Mesias. Ia menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Jadi Elihu memaparkan bahwa Allah itu kasih adanya. Penuh dengan kasih setia. Tujuannya adalah agar manusia itu kembali kepada Tuhan. Kembali setia kepada Tuhan. Dan belajar bersyukur terhadap anugerah kesempatan hidup, terhadap berkat-berkat Allah. Jadi ini ada 8 ayat yang disebut ayat-ayat anugerah di dalam kitab Ayub pasal yang ke-33. Belajar mengucap syukur, berterima kasih akan kesetiaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Dengan demikian hidup manusia akan menjadi baru, menjadi segar, menjadi kuat. Coba hidup kita setiap hari menggerutu, marah, ngomel. Hidup kita tidak akan lebih baik. Tidak akan lebih baik. Keputusan kita untuk melakukan itu tidak membuat masalah akan pergi, tetapi akan lebih memperburuk keadaan kita, suasana hati kita. Dan kita akan makin jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita ingat kasih setia Tuhan, kita ingat pertolongan Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan, dan kita mengucap syukur dengan keadaan-keadaan yang ada. Memuji memuliakan Tuhan, maka roh kita akan dibaharui. Hidup kita akan dibaharui. Pikiran kita disegarkan. Jiwa kita kembali kuat. Bergairah. Sekalipun masalah belum tuntas. Tetapi ada harapan baru muncul. Kita melihat ke depan. Bahwa sepanjang jalan hidupku, tangannya pasti tetap menggenggam aku. Dan tidak pernah akan melepaskan tangannya. Kita lihat ke belakang. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan aku di lembah yang sangat dalam sekalipun. Dan sampai saat ini aku merasakan campur tangan Tuhan. Sekalipun suasana tidak berubah. Situasi tidak berubah, keadaan tidak berubah. Tetapi aku berubah. Dari keterpurukan, dari keputusasaan. Menjadi tampil sebagai pemenang. Menjadi manusia yang baru. Kenapa? Karena terang ilahinya menyinari hidup. Allah sendiri yang menyatakan rencananya, kehendaknya lewat keputusan hati dan mulut yang mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Pemikiran Elihu akan makna penderitaan ini menolong kita membuang pemikiran lama yang kolot, ya, yang serba terbatas. Otak kita yang terbatas dan pemikiran-pemikiran yang terbatas itu. Untuk kita kemudian mengenakan paradigma baru. Yaitu pikiran Allah, perasaan Allah, hati Allah, maksud Allah kepada kita. Nah saudaraku, kita harus percaya. Harus percaya. Bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar. Cinta Allah itu jauh lebih hebat, lebih besar. Dan melampaui rasio akal pikiran kita. Ketika kita berusaha memahami mengenai penderitaan hidup. Melalui pasal 33 ini, kita diajar tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa terkadang Allah itu memakai jalan yang sulit untuk membentuk kita. Agar kita lebih peka akan kehendaknya. Ya. Pasal 33 juga mengajar kita bahwa penderitaan itu baik. Baik, tidak selamanya, tidak selalu penderitaan itu buruk. Penderitaan itu juga baik untuk membentuk karakter. Itu bicara tujuan dari kesesakan atau penderitaan hidup. Untuk membentuk karakter. Karakter apa? Karakter tanah uji.
Karakter apa? Karakter untuk tetap setia ketika kita ada di dalam Dia. Bahwa pengiringan saya bukan karena berkat-berkat Tuhan yang telah kuterima, telah kuperoleh. Mengapa aku melayani Dia? Bukan karena saya sudah diberkati berlimpah-limpah. Bukan itu alasannya. Aku setia, aku melayani Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Karena memang aku mengasihi Dia dengan kasih yang tulus. Karena aku memahami bahwa tidak ada kasih yang lebih mulia dari apa yang telah Dia berikan, Dia curahkan kepadaku. Itu keselamatan yang kekal. Pelajaran apa lagi dari pasal 33 ini? Bahwa Allah tidak dapat kita pahami secara utuh dalam kondisi yang sulit. Jadi ketika kita punya hati penuh beban berat, pikiran tertekan, lalu kita berusaha memikirkan Allah, nggak bisa. Nggak akan penuh, nggak akan baik hasilnya. Ya, malah sebaiknya adalah, ayo perhatikan dan lihat kebaikan Tuhan. Kalau kita mau lihat, mau nilai Tuhan seperti apa di tengah pergumulan masalah hidup, penderitaan, mata kita, hati kita itu tertutup dengan masalah-masalah yang ada. Sehingga penilaian kita terhadap Allah tidak fair, tidak utuh, tidak benar. Ya, karena itu mari bawa kepada Tuhan pergumulan kita. Melalui pasal yang ke-33 ini, kita belajar bahwa Allah itu bekerja lewat penderitaan, kesesakan hidup. Dia selalu terlibat, Dia hadir bersama-sama kita di tengah pergumulan yang kita sedang alami. Dia bersama-sama dengan kita memikul, bahkan Dia telah menanggung penderitaan kita. Kondisi apa yang sedang Anda alami? Sesulit apa keadaan Anda saat ini? Meskipun kita tidak selalu bisa merasakan Allah seperti yang kita pikirkan. Ingat, melalui pembelajaran firman Tuhan dalam Ayub 33 ini, kita percaya bahwa Allah selalu hadir bersama-sama dengan kita dan Ia turut bekerja di dalam kesulitan kita untuk terus membawa kita maju di dalam rencananya. Baca Roma pasal 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, untuk segala keadaan. Dia hadir, Dia bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencananya. Bagi setiap orang percaya, kehadiran Allah yang memberikan rasa aman di dalam melewati berbagai kesulitan hidup. Dia hadir dan menolong kita. Itulah pertolongan dan kehadiran Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang dikasihinya. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semakin yakin, percaya bahwa tangan-Mu kuat menggenggam hidup kami, menolong, menopang kami, dan memberi kami jalan keluar. Engkau bahkan beri kami kekuatan untuk sanggup menanggung segala kesesakan hidup, sebab Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memikul, menanggung semua risiko kehidupan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya umat Tuhan yang sedang mengalami kesesakan pun diberkati, dikuatkan, dan ditopang oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu. Hadir-Mu dalam kehidupan mereka, memberi mereka sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka cakap menanggung segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas firman ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.